Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa iktafa bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat sehat sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak hal-hal yang bermanfaat, di antaranya adalah belajar agama. Karena belajar agama adalah satu keharusan bagi setiap muslim dan muslimah. Belajar agama adalah kewajiban bagi kita semua, karena tanpa belajar ilmu agama maka seseorang itu akan lebih condong kepada kesesatan. Seseorang yang tidak mau belajar agama lebih mementingkan pelajaran duniawinya, maka dikhawatirkan dia lebih condong atau bisa jadi dia terjerumus kepada kesesatan, dan iblis akan berhasil menggodanya. Karena para ulama kita mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah penjaga kita. Dimanapun kita berada, ketika seseorang itu punya ilmu, maka dia akan dijaga oleh ilmunya itu. Seperti halnya ketika seseorang itu di pasar, dia jual beli, maka akan timbul atau terkadang seseorang itu timbul dalam pikirannya ingin berbuat curang. Maka tatkala dia punya ilmu, maka ilmu tersebut bisa menahannya dalam berbuat curang ketika jual beli. Inilah salah satu manfaat kita belajar ilmu agama, selain dari wajibnya atas kita untuk belajar ilmu agama. Dan di antara ilmu atau ilmu yang paling mulia adalah mempelajari Al-Quran. Ilmu yang paling mulia adalah belajar Al-Quran. Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik dari kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan belajar Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar belajar bacaan. Belajar Al-Quran itu bukan hanya belajar tahsin. Belajar Al-Quran itu bukan cuma tajwid. Bahkan bukan cuma mempelajari langgam atau apapun itu. Tapi yang paling penting adalah mempelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kita bisa lihat sekarang banyak dari anak-anak kita yang dia mampu untuk menghafal Al-Quran selama 3 bulan. Dia mampu menghafal Al-Quran selama 1 bulan. Namun Al-Quran itu tidak membekas pada dirinya. Al-Quran itu tidak berpengaruh pada akhlaknya. Al-Quran itu tidak merubah tingkah lakunya.
dia hanya sekedar hafal, hanya sekedar mampu untuk menghafalnya, membacanya dengan tartil, dengan baik, dengan tahsin yang baik, makharijul huruf yang baik, namun Al-Quran itu tidak berbekas di dalam hatinya. Maka dari itu, belajar Al-Quran itu yang paling penting adalah belajar maknanya, belajar tafsirnya. Bahkan para sahabat terdahulu, mereka tidak akan belajar atau mereka tidak melebihi 10 ayat dari Al-Quran kecuali mereka telah mengamalkan apa isi atau makna dari Al-Quran tersebut atau ayat-ayat tersebut. Maka khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu yang paling penting adalah mempelajari makna yang terkandung, apa yang dimaksud, apa yang dituju, ya, atau tafsir dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Itu sedikit muqaddimah terkait tafsir, ya. Maka insyaallah pertemuan perdana ini, pertemuan pertama ini kita dan seterusnya insyaallah kita akan belajar apa atau tafsir dari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan atau tafsirnya tersendiri, alangkah baiknya kita belajar dari awal, yakni apa itu tafsir. Tidak elok rasanya kita membaca tafsir atau kitab tafsir, namun kita sendiri tidak tahu apa itu tafsir, ya, atau tidak tahu apa yang dimaksud dengan tafsir. Maka tafsir secara bahasa, at-tafsir fil lughah, secara bahasa kelihatan terbaca. Tafsir secara bahasa adalah diambil dari kata al-fasru, diambil dari kata al-fasru, atau dari kata fassara, fassara yufassiru, yufassiru tafsiran, ya. Tafsiran, fassara yufassiru tafsiran. Afan, tulisannya agak apa ya, tulisan coret-coret, maklum, yang bermakna menyingkap sesuatu. Kita taruh di mana bahasanya, sini aja ya. Secara bahasa, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Menyingkap sesuatu yang tersembunyi, ya, itu makna tafsir secara bahasa, ya. Menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau yang tertutup. Jadi yang awalnya dia tertutup sehingga kita tahu, ya, apa isinya, apa di dalamnya, ya. Itu makna secara bahasa. Bisa kita lihat dari kitab Mu'jam
Maqais Al-Lughah, Mu'jam Maqais Al-Lughah di Ibnul Faris. Dia mengatakan bahwasanya tafsir adalah menyingkap sesuatu yang tertutup atau yang tersembunyi. Ya. Adapun ta'rif ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa syubhat. Jadi orang-orang kafir terdahulu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syubhat. Bawa syubhat dengan perkataan, dengan apa segala macam. Datangkan syubhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Kecuali kami datangkan pula untukmu sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, ya, dan yang paling jelas penjelasannya, yakni Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini sebut wa ahsana tafsira, ya, dan sebaik-baik tafsir. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun secara istilah tadi secara bahasa, ya. Tadi secara bahasa, secara istilah adalah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Usul fit Tafsir. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Usul fit Tafsir. Makna tafsir adalah bayanu ma'ani Al-Qur'an Karim. Bayanu ma'ani Al-Qur'an Al-Karim. Artinya adalah penjelasan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita ulang. Bayanu ma'ani Al-Qur'an. Nah, secara istilah, ya, beliau menyebutkan bahwasanya penjelasan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Jadi intinya kita mengetahui. Jadi bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu terkadang satu kata itu bisa bermakna 3, bisa bermakna 4. Dan Al-Quran ini para ulama sudah menjelaskan kepada kita secara terperinci, ya, secara jelas bahwasanya maknanya seperti ini. Ya. Itu diambil dari tafsir, mereka diambil dari Al-Quran. Jadi ada disebut dengan tafsir itu ada tafsir dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya. Ini disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan tafsir itu ada beberapa macam. Yang pertama, tafsir bil Quran. Al-Quran bil Quran. Jadi ada ayat ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Dan ini sangat bagus, ya. Kalau ada tafsir yang jenis seperti ini, maka tafsir ini sangatlah bagus. Kemudian tafsir bil hadis, ya. Tafsir bil hadis, tafsir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu atau ayat-ayat Al-Qur'an ini diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang lebih paham apa makna Al-Quran itu tersendiri. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadisnya, dari ucapan beliau, hadis-hadis beliau, kemudian dari perbuatan beliau, dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua sudah dijelaskan dalam hadis. Makanya ada tafsir dengan Al-Quran, setelahnya baru hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu lebih kuat. Ada juga tafsir
birra'i. Ya. Tafsir birra'i artinya tafsir dengan akal. Ya. Dan ini yang haram, ya. Ini para ulama tidak membolehkan menafsirkan Al-Quran dengan akal kita sendiri. Ya. Menafsirkan Al-Quran dengan akal kita sendiri. Ya. Kadang kita dan banyak sekarang viral, ya. Sekarang viral seperti kasus-kasus ada salah satu pondok pesantren yang dia sholat bersama perempuan, ya. Sholat bersama perempuan dan dia merenggangkan saf-safnya, ya. Direnggangkan saf-safnya dengan berdalil ayat fafsahu yafsa'illahu lakum, ya. Jadi berluaslah kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan dada-dada kalian. Ya. Jadi dia tafsirkan dengan pikirannya sendiri, dengan akalnya sendiri, ya. Padahal ayat itu bermakna dalam majelis ilmu, ya. Ketika ada orang yang baru datang, yang telat dalam majelis ilmu atau majelis-majelis yang lainnya, ya, kemudian kasih kelonggaran tempat duduk, ya, kepada dia. Karena kan kita kalau kajian itu, kalau kumpul-kumpul kadang kita sudah kelihatannya sudah full, tapi masih banyak tempat-tempat yang kosong. Ya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berluas, ya, diperluas tempat duduknya. Ya, bukan tentang saf dalam sholat. Jelas Nabi SAW jelas merintahkan kepada kita sawu sufufakum, ya, rapatkan, luruskan saf-saf kalian ketika Nabi SAW mengimami para sahabat. Ini jelas ayatnya, jelas hadis Nabi SAW. Dalam sholat itu dirapatkan safnya, karena kesempurnaan dari sholat itu merapatkan saf, ya. Sempurnaan dalam sholat itu merapatkan saf, ya. Artinya banyak sekali dari kaum muslimin yang dia terlalu gegabah, ya, semena-mena menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akal pikirannya yang begitu rendah, ya. Wallahu a'lam, apakah orang ini sudah belajar bahasa Arab, apakah orang ini sudah belajar atau sudah membaca kitab-kitab tafsir, ya. Kayak sekarang kitab tafsir itu sudah banyak, ya. Kitab tafsir itu sudah banyak, dan kitab seperti tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahannya. Kemudian ada tafsir Sa'di rahimahumullah, kemudian tafsir Qurtubi. Ini tafsir-tafsir yang dipakai oleh para ulama dan kita pakai itu. Tidak usah memakai tafsir yang dikarang oleh baik itu orang Indonesia dan lain sebagainya. Ya, ini tafsirnya para ulama kita sudah jelas dijelaskan kepada kita. Ya, jadi tafsir itu ada 3 disebutkan oleh wallahu a'lam, ada 3 disebutkan. Pertama tafsir dengan Al-Quran, tafsir dengan sunnah Nabi SAW, kemudian tafsir bir-ra'yi. Ya, tafsir bir-ra'yi itu menjelaskan Al-Quran atau memahami Al-Quran itu dengan akal pikiran, ya, tanpa berdasarkan Al-Quran, tanpa berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka yang ketiga ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kesesatan tadi. Bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Paham? Fahim tum? Baik, kita jelaskan sedikit muqaddimah, ya. Kita belum masuk kepada ayat atau tafsir Al-Quran secara secara detail, tapi kita jelaskan muqaddimah pertama. Makna dari tafsir itu adalah secara bahasa menyingkap sesuatu yang tertutup, ya, atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi, yang di dalamnya yang awalnya kita tidak tahu sehingga menjadi tahu. Kemudian adapun dari segi istilah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Ushul fit Tafsir, beliau mengatakan bayan ma'ani Al-Qur'an Karim, ya, artinya penjelasan
makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut kepada mengapa kita harus belajar tafsir Al-Quran. Kira-kira kenapa itu? Kenapa kita harus belajar tafsir Al-Quran? Di awal kita sudah sebutkan di antaranya. Maka sebelum kita belajar ilmu tafsir, tentunya kita harus ada alasan, harus ada motivasi, harus ada cambukan untuk kita. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita belajar tafsir Al-Quran? Apa yang akan kita dapatkan? Apa keutamaan yang akan kita dapatkan? Keutamaan yang pertama tentunya yang kita dapatkan adalah agar memahami Al-Quran dan kandungan Al-Quran dengan baik dan benar. Ini gunanya. Gunanya belajar ilmu tafsir itu agar kita bisa benar-benar memahami apa makna dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk kita. Ya. Dan kita sampaikan bahwasanya terjemahan Al-Quran, terjemahan itu ada. Tapi terjemahan itu tidaklah sama dengan tafsir. Ya. Terjemahan itu tidaklah sama dengan tafsir. Kalau terjemahan sesuai dengan arti dari ayat-ayatnya. Adapun dari tafsir itu ada makna yang tadi tafsir yang tadi maknanya atau ta'rifnya kita sebutkan bahwasanya tafsir itu ada makna-makna yang tersembunyi yang kita tidak ketahui kecuali illa man rahima rabbuh, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat, benar-benar Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu tentang Al-Quran. Pertama tadi agar kita memahami dengan benar makna dan kandungan ayat Al-Quran. Yang kedua, agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Jadi benar-benar kita agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Yang tadi kita kasih contoh, ada salah satu tokoh di Indonesia yang menafsirkan Al-Quran semau jidatnya saja. Semau jidatnya saja. Dengan menafsirkan sesuka hatinya. Pakai mazhab apalah dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan bahwasanya ini adalah perkara yang jahil. Ini adalah perkara yang jahil. Bahkan dalam ilmu usul fikih ini adalah jahil murakkab. Jahil tingkat yang paling jahil, yang paling di atasnya jahil lagi. Itu salah satunya adalah manfaat kita belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran agar bisa mengamalkan dengan benar apa makna ayat ini, apa perintah ayat ini, apa larangan ayat ini, kita paham dengan benar. Yang ketiga, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Menambah kekhusyuan dalam beribadah. Contohnya apa? Contohnya dalam sholat. Contohnya dalam sholat. Sholat itu yang kita baca adalah Al-Quran. Yang kita baca adalah Al-Quran. Baik itu dari juz pertama sampai juz 30. Kita pilih-pilih. Kalau kita, minimal kita paham artinya. Ini yang paling minimal. Minimal kita paham artinya. Minimal kita paham artinya. Dan lebih baiknya kita paham tafsirnya. Dan lebih baiknya kita paham tafsirnya. Karena kalau kita dapati jamaah kita terkadang Al-Quran idza tuliyat alaihimul Quran atau idza tuliyat alaihim ayatu orang-orang mukmin itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, keimanan mereka bertambah.
Makanya para orang ulama-ulama terdahulu, para sahabat ketika mendengarkan Al-Qur'an itu mereka bergetar. Karena satu, mereka paham maknanya, mereka paham artinya, mereka paham apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut karena sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita, bagaimana kita yang kita buta bahasa Arab, kita buta juga terjemahannya. Tugas kita adalah belajar satu persatu. Minimal kita belajar Al-Fatihah. Apa sih makna dari Quran surah Al-Fatihah? Jadi alhamdulillah kalau kita punya rezeki yang lebih, kita beli buku tafsir. Tidak usah tafsir Ibnu Katsir, itu terlalu panjang untuk pemula. Kita beli tafsir, mungkin sekarang ada kitab Ustaz Firanda mengarang kitab tafsir Juz Amma. Ini Juz Amma, ada juga tafsir mungkin As-Sa'di, sudah diterjemahkan, kita beli, kita baca. Oh, artinya seperti ini. Sehingga kita sholat bersama imam, ketika imam membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita paham. Maknanya Alhamdulillah Rabbil Alamin seperti ini. Hatta yata'atsaru fi qalbina. Agar ayat itu berbekas di dalam hati kita. Sehingga menambah kekhusyuan dalam ibadah. Itu salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika belajar ilmu tafsir. Dan selanjutnya, belajar ilmu tafsir adalah ma'pel yang paling mulia, atau mata pelajaran yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Dibanding dari ilmu-ilmu yang lainnya itu, ilmu tafsirlah yang paling mulia ketika seseorang mempelajarinya. Mungkin ada yang belajar, kita tidak nafikan, kita tidak cela mereka yang belajar ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, tapi dari segi keutamaan atau fadilah, itu yang lebih utama adalah mempelajari ilmu tafsir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa anna syarafal ilmi tabi'u li syarafin ma'lumi. Bahwa kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Kemuliaan satu ilmu itu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Nah, kita tanya, Al-Quran itu mulia enggak? Mulia. Tentunya kalau kita belajar, makna-maknanya tentunya kita mempelajari mata pelajaran yang paling mulia. Itu. Ya, makanya tidak ada sia-sianya. Ya. Tidak ada makanya lebih baik, ini sedikit melenceng sedikit ya. Karena kita dapati banyak ikhwan kita, ummahat kita yang di usia sudah umur 30, umur 29 ke atas itu mau belajar bahasa Arab. Tapi saya sampaikan bahwasanya lebih baik belajar tafsir. Belajar makna ayat-ayatnya, kata-katanya, itu lebih baik dibanding di usia tua seperti ini, usia tua sudah meranjak sudah mau sepuh baru belajar bahasa Arab. Ya memang penting, tapi ada yang paling urgent yang kita harus pelajari. Nah, baik, itu yang berapa? Yang keempat. Baik, yang kelima. Yang kelima, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita harus belajar masalah tafsir ini. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita sampaikan, belajar Al-Quran itu bukan cuma belajar tajwidnya.
Mungkin awalnya kita belajar tahsin, kemudian kita belajar tajwid, kemudian kita belajar menghafalnya, kemudian kita belajar langgemnya seperti apa. Sekarang kan banyak, apalagi sekarang video-video untuk ngaji-ngaji itu banyak sekali sekarang. Tapi apakah dia paham makna yang terkandung di dalam Al-Quran? Tentunya kita wallahu a'lam. Tapi kalau kita memang sudah belajar tajwidnya, tahsinnya, makharijul huruf dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita belajar juga tafsirnya. Maknanya seperti apa. Dan belajar tafsir ini mohon dengan sangat ada guru yang membimbingnya. Ada guru yang membimbingnya. Kenapa? Otodidak itu tidak semaksimal kalau ada gurunya. Tidak semaksimal seperti ada gurunya. Otodidak bisa, membaca bisa, tapi ketika kita tidak ketahui, kita tanya kepada seorang ustadz. Ya. Kita tanya kepada seorang ustadz, apa ustadz, mananya ini, kok gini, saya bingung, dan lain sebagainya. Karena banyak kita dapati, ya, ada yang belajar otodidak, ya, itu karena mimma yufsiduhu aktsar. Itu kalau banyak ada orang yang belajar secara otodidak, itu kerusakannya lebih besar yang ditimbulkan dibanding kebaikan. Dan kita dapati ada salah seorang ustadz di kampung saya pribadi, yang dia tuh belajar secara otodidak dengan mendownload aplikasi, ya, kemudian di searching di Google. Sekarang kan kita dapati ada Syekh Google. Nah, jadi kita ketik fatwa, keluar dari Google. Kita tidak tahu apa situsnya dari mana dan lain sebagainya. Kalau situsnya benar dari ustadz sunnah, alhamdulillah. Tapi dia beli aplikasi, kemudian dia searching belajar sana sini, akhirnya karena kita awal dulu pondok, ya kita tidak tahu. Waktu kita sudah belajar, oh ustadz ini pernah nyampaikan hadis ini ketika Ramadan. Nyampaikan hadis ini, ternyata hadisnya palsu. Ternyata hadisnya palsu yang disampaikan. Dan berapa kali hadis yang disampaikan itu doif. Hadisnya yang disampaikan itu berapa kali doif semua. Nah, ini maksudnya akibat dari belajar secara otodidak. Ya, belajar otodidak. Karena tidak ada yang membimbingnya. Ya, karena kesalahannya lebih banyak dibanding kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu faedah yang bisa kita dapatkan dari belajar ilmu tafsir adalah kita keutamaan yang kita sebutkan ada berapa tadi? Ada 5 keutamaan. 5 keutamaan ini yang kita sebutkan tidaklah sebuah pembatasan. Bukan suatu pembatasan, keutamaannya cuma 5, tidak. Tapi kalau kita mengkorek lagi, kita akan dapati berjuta-juta faedah, berjuta-juta keutamaan. Karena apa? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Kalau kita cari-cari, keutamaannya ini, bisa kita dapati berjuta-juta keutamaan. Tapi cukuplah dari 5 keutamaan ini mewakili dari keutamaan-keutamaan yang lain, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama agar kita benar-benar memahami apa kandungan dalam ayat tersebut, apa artinya, apa perintahnya, apa larangannya, ya, sehingga kita bisa betul-betul memahami. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengamalkan dengan benar ayat tersebut. Makna dari ayat tersebut apa? Jadi benar-benar pengamalannya itu jelas, ya, bukan sesuai dengan logika kita, tidak. Kemudian yang ketiga, bisa menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Kita tahu ayatnya, ya. Ayatnya maksudnya seperti ini, ya. Ayatnya artinya seperti ini, sehingga kita timbul rasa khusyuk di dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah pelajaran atau mapel ilmu tafsir adalah mapel yang paling mulia, ya, yang paling mulia. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang kita sebutkan
bahwasanya yang kelima apa? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu firman Allah, ya wajib kita pelajari. Ya. Ada satu yang terlewatkan tadi, afwan, terkait tafsir birra'i, tafsir dengan akal. Ya. Ada sebagian yang membolehkan ya, tafsir dengan akal itu asalkan dia di jalur yang benar, sesuai dengan kaedah. Ya. Tapi kalau tidak sesuai, maka ini yang tidak diperbolehkan. Tapi lebih ahsannya ya, itu sesuaikan tafsir tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini muqaddimah dari apa yang kita akan pelajari insyaallah ke depannya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.